ini kita merasa bahagia. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau saudaraku, kau saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Memisahkan kita. Saudaraku, saudariku, tiada yang dapat memisahkan kita. Udah? Udah Bang? Udah? Sini. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, waktu dan tempat akan saya berikan kepada moderator, yaitu Bapak Evangelis Roni Suwono. Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Selamat malam Pak David yang sudah berkenan. Ya, selamat malam yang sudah berkenan hadir pada acara talk show daripada BCS channel ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Pendeta David Panjaitan adalah pembina dari Gereja Advent yang khususnya ada di bagian Indonesia Barat, begitu ya Pak David ya? Betul ya? Pak. Oke, hari ini sengaja saya menghadirkan beliau. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu edisi khusus daripada BCS channel ini tadi, karena di dalam tanda kutip sebagian umat Kristiani memandang saudara kita dari Advent dari sisi keunikannya. Salah satunya saudara-saudara kita dari Advent itu adalah umat Kristiani yang selalu setia, taat, memelihara Sabat. Saya akan buka lewat pertanyaan saya mendahului agar supaya semua yang mengikuti acara Zoom ini sebelum bertanya minimal punya gambaran lebih dulu Pak David. Silakan Pak David boleh terangkan dengan bahasa sendiri atau bacakan ayat firman Tuhannya apa yang sesungguhnya oleh Tuhan dikatakan lewat Musa kepada bangsa Israel, Sabat itu harus dipelihara dengan memerhatikan ini dan lain sebagainya. Baru nanti saya buka dengan pertanyaan untuk diaplikasikan. Perintah Tuhan yang ini tentang Sabat, bagaimana pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari.
Silakan Pak David. Baik, selamat malam kembali untuk kita semua. Selamat malam. Saudara di BCS Pak ya, kalau saya tidak salah sebut. Bukan calo surga. Ya. Oke. Bukan calo surga. Ya. Baik. Terima kasih sudah diundang untuk berbagi lah ya, berbagi. Ya. Bukan untuk mengajari dan lain sebagainya. Ya. Ini brainstorming, bukan cari siapa salah siapa benar, kan kira-kira seperti itu. Betul, jadi yang boleh saya tangkap adalah pertanyaan mendasarnya adalah mengapa kami gereja Advent berhari Sabat, kira-kira seperti itu ya, begitu Pak ya. Ya, tadi Pak Roni awali bahwa Sabat itu disampaikan oleh Musa, kira-kira seperti itu. Baik, saya izin share screen. Iya. Untuk apa ya namanya, membuka pikiran lah, kira-kira seperti itu ya, membuka wawasan. Kenapa sih hari Sabat ini ada dan apa lain sebagainya. Dan boleh saya informasikan sedikit bahwa denominasi yang berhari Sabat itu bukan hanya Advent, banyak. Salah satunya adalah agama Batak asli Parmalim, itu mereka berhari Sabat. Dan boleh saya informasikan, keunikan gereja Advent itu bukan Sabat, tetapi ada pelajaran Ka'bah, sanctuary. Ya, itu keunikan gereja kami. Mungkin saya kurang mengerti, kurang dapat informasi dari denominasi lain, gereja-gereja lain, apakah ada pelajaran tentang sanctuary, tentang pelajaran Ka'bah. Itu di buku Imamat dan buku Ibrani, juga buku Wahyu, kira-kira seperti itu. Lain kali saya undang untuk itu, Pak. Ya, saya akan artinya boleh saya rekomendasikan teman yang lain untuk membicarakan sanctuary. Kenapa gereja kami gereja kami kenapa concern tentang sanctuary. Kira-kira seperti nanti sekali waktu kita boleh atur waktu. Baik. Oke. Saya izin share screen. Ini kembali membuka pikiran saja. Oke, untuk berbicara Sabat itu kita harus mulai dari buku Perjanjian Lama, tepatnya adalah buku Kejadian. Kira-kira seperti itu. Ya. Dan menambah informasi saja, bagi saya pribadi dan saya selalu sampaikan kepada umat yang saya layani, untuk mengerti Alkitab secara mudah, kita fahami atau kita mengerti itu buku Kejadian, khususnya awal-awal Kejadian 1, 2, 3, 4, 5, sampai zaman Abraham, itu kita fahami. Kesananya kita akan lebih mudah untuk mengerti hal-hal yang terjadi di dalam Alkitab. Baik, saya membuat skema seperti ini tentang penciptaan. Kira-kira seperti ini, mudah-mudahan membantu ya. Jadi sebelah kiri sana itu adalah hari pertama, bawahnya hari kedua, bawahnya lagi hari ketiga, lalu kanan tuh hari keempat, hari kelima, dan hari keenam. Lalu saya letakkan Sabat itu di bawah, karena itu terakhir ya, selesai Allah menciptakan semuanya, baru Allah berbicara tentang apa hari Sabat. Jadi skema yang saya buat adalah hari pertama itu terang, lalu itu mendukung hari yang keempat, ya, benda-benda penerangan, kira-kira seperti itu. Lalu hari kedua diciptakan cakrawala memisahkan air di atas dan di bawah. Lalu di hari kelima kan diciptakan burung dan ikan, ya. Jadi ada tempatnya, lalu diciptakan yang mengisi tempat itu. Lalu hari ketiga Allah memisahkan darat laut, ya, misalkan darat dan laut. Di sana dapat tanaman untuk apa? Tempat tinggal hewan, manusia. Lalu hari kejumat itu Allah mengukuhkan rumah tangga, pernikahan di sana. Lalu Allah juga memberikan pekerjaan kepada manusia. Lalu Allah juga memberikan makanan yang harusnya dimakan oleh apa? Oleh manusia. Lalu di akhir
hari-hari penciptaan itu Allah berbicara tentang apa? Tentang Sabat, kira-kira seperti itu. Lalu di akhir setiap harinya, ya di akhir setiap hari Allah menciptakan ciptaannya itu, Alkitab mencatat bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Ya kira-kira itu. Ini latar belakangnya. Oke, saya lewat ini saja. Ini tidak terlalu penting. Mungkin ini bisa membantu ya. Tuhan memerintahkan umatnya untuk melihara hari Sabat. Oke, saya lewat ini saja. Nah, ini topik pelajaran yang saya buat untuk pertemuan yang lain. Saya buat ini waktu saya diundang bicara di Belanda, Pak. Saya buat ini. Iya. Jadi yang saya bicarakan adalah Sabat sebelum dosa, setelah keluar dari Mesir, dan Sabat menjelang masuk tanah Kanaan. Ini topiknya lebih spesifik, tapi yang kita bicarakan malam ini adalah tentang Sabat. Jadi kembali membicarakan Sabat itu harus dimulai dari penciptaan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, berbicara Sabat, kita harus awali dari buku Kejadian 2 ayat 3. Memang dalam bahasa Indonesia, di dalam buku Kejadian belum ditemukan kata Sabat, itu belum ditemukan. Paling tidak di buku Keluaran baru ditemukan kata Sabat dalam bahasa Indonesia ya. Ya, tapi dalam bahasa yang lainnya kata itu sudah muncul. Nanti kita akan pelajari sama-sama dari ayat ini. Dari ayat ini? Kejadian 2 ayat 3. Ini setelah Allah menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara boleh baca di Alkitab. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaan yang telah dibuatnya itu. Nah, jadi pada hari setelah selesai 6 hari, lalu hari ketujuh, ya pada hari ketujuh Allah memberkati hari ketujuh, menguduskannya, dan juga berhenti. Ada 3 atau 4 kata di sini yang mau saya buka sedikit saja, tidak usah terlalu banyak, nanti membuat kita jadi bingung ya, karena kita bukan mahasiswa teologi, kita adalah awam saja. Kata pertama itu adalah berkat. Jadi Pak Roni dan pemirsa sekalian yang ada di Zoom, saya mempelajari kata-kata ini, saya ambil dari aplikasi gratisan, Pak. Iya. Bible study gratisan dari sabda.org. Nah, kira-kira begitu. Lalu saya kliklah kata kitab Kejadian 2 ayat 3. Lalu saya klik ini memberkati, tadi ya ada ya ayat itu ya. Lalu bahasa aslinya adalah barak. Barak itu to bless, to kneel, ya, to bless oneself, ya, to bless, to be blessed, adore. Nah, inilah arti kata berkat. Jadi Allah memberkati hari ketujuh. Kata berkat itu adalah nil. Salah satu kata arti katanya itu adalah nil. Artinya kita bertelut, sujud. Jadi setelah Allah memberkati hari ketujuh, artinya Allah mengharapkan orang itu sujud pada hari yang ketujuh. Kenapa perlu sujud? Nah, ini kan pertanyaan menariknya. Karena kita sudah diciptakan. Kita sudah diberikan kebutuhan kita. Tadi skema penciptaan itu. Kebutuhan kita dulu disiapkan, tempat tinggal kita dulu disiapkan, baru kita disiapkan. Pekerjaan kita disiapkan, pasangan kita disiapkan, artinya kebutuhan kita sudah disiapkan. Jadi itulah alasan kita menyembah pencipta itu. Nah, kira-kira seperti itu Pak, gambaran singkatnya saya. Iya. Kata yang kedua itu adalah tujuh. Tadi kata tujuh. Ini penjabaran yang berikutnya. Maksudnya sama tadi, ini barak, inilah ya. To praise, to salute, to curse ya. To bless, kneel. Ini to kneel. Ini tadi
penjabaran dari keterangan saya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kata yang kedua. Sebelum ke sana, nah, Gereja Advent mempunyai satu misi, yaitu sama-sama, saya pikir misi kita sama, Matius 28 ayat 19-20, Pak ya. Pergilah, ajarkan, itu perintah agung. Nah, yang kami bawakan di dalam menjalankan perintah agung itu adalah ini. Wahyu 14 ayat 6 dan ayat 7 itu kami kenal dengan sebutan pekabaran 3 malaikat, 3 angel messages. Kalau saudara-saudara perhatikan, logo gereja kami itu selalu ada lambang 3 malaikat. Lalu pekabaran yang pertama dari 3 malaikat itu adalah ini. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah. Kembali sejalan dengan yang tadi kan, tunil, sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut segala isinya. Karena kita melihat banyak orang sekarang yang sudah lupa menyembah Allah sebagai penciptanya, dalam arti banyak umat sekarang yang lupa bahwa Allah yang menyediakan kebutuhannya. Nah, itu penjabaran dari pengertian yang pertama tadi. Jadi kembali, Allah berharap ciptaannya itu akan menyembah Dia, oleh karena Allah adalah pencipta yang menyediakan segala kebutuhan manusia itu. Oke, saya lanjutkan. Ini Wahyu, saya tidak perlu, ini saya yang tadi saja, ya udah yang tadi, ini gambar tadi ya. Oke. Nah, sekarang kata yang kedua yaitu 7 ya. Memberkati hari ke-7. Hari ke-7 itu dalam bahasa aslinya ini Sabai. Ya. Tidak perlu diingatlah bagi kita ya, karena kembali kita bukan kelas teologi ini. Yang artinya adalah seventh, ke-7, beda seven. Itu dalam bahasa Inggris, seven itu 7, seventh itu adalah ke-7. Jadi memang hari ke-7. Nah, yang menjadi pertanyaan menarik itu adalah hari ke-7-nya itu yang mana? Kira-kira seperti itu kan. Hari ke-7-nya itu yang mana? Nanti kita pelajari. Nah, ini dia, ya, 7, ini bahasa Ibraninya nih, 7, Shibi, kira-kira seperti itu. Jadi berkat itu menyembah. Kenapa? Karena kita ciptaannya. Kapan itu? Ya, kita menyembah hari yang ke-7, ya, hari yang ke-7. Nanti kita masih jangan ada dulu gambaran dalam pikiran kita kapan itu hari ke-7 itu. Blank aja dulu kan, kira-kira jangan ada konsep dulu. Nanti kita akan cari satu ayat untuk menjelaskan yang mana sebuah angka 7, ya, hari ke-7 itu. Oke, selanjutnya adalah kudus. Kudus tadi ya. Berkat, ke-7 dan kudus. Ini dia Pak Roni dan saudara-saudara sekalian. Saya sebelum masuk ke sini, kita punya kebiasaan ya, untuk mengerti sesuatu itu, khususnya Alkitab, banyak dipengaruhi satu, kita tinggal di mana. Lalu kita tinggal di mana itu dalam arti, contoh saya orang Batak asli Pak, tapi saya kelahiran Pekalongan Pak, Jawa Tengah, besar di Bandung dengan Pak Andre, suami daripada Bu Chelsea. Lalu saya melayani di Sumatera Utara tahun 95 sampai 2010, 15 tahun, lumayan juga. Jadi pola berpikir kita untuk mengerti Alkitab itu banyak dipengaruhi di mana kita tinggal. Contohnya kalau kita dengar kata kudus, suci, karena kita tinggal di Indonesia, mayoritas adalah Muslim, jadi tanpa sadar, saudara-saudara,
pengertian kita itu banyak dipengaruhi oleh pengertian mereka. Jadi kalau dibilang kata, oh ini tempat suci, tempat kudus, itu seolah-olah kita ingin mempraktekkan tempat itu keramat, menakutkan. Kalau kita main-main di situ ada akibatnya, kira-kira seperti itu. Tapi coba kita cari tahu apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Alkitab kata kudus itu. Kira-kira seperti itu supaya kita mengikuti seperti yang Alkitab ajarkan lalu masuk ke dalam pikiran. Nah, inilah kata kudus itu adalah kadash, concentrate, sanctify, prepare, dedicated, hello. Oke. Nah, itu banyak katanya. Ini dia, ini banyak kadas ini ya. Kuduskan, menguduskan, terus dalam bahasa Inggrisnya ini concentrate, sanctify, prepare, dedicate. Jadi begini, sederhananya begini. Dedicated itu begini, contohnya. Saya pinjam dulu lah Pak Roni ya, maaf Pak Roni ya, saya pinjam dulu nama Bapak. Contoh di rumah. Ada suami, ada istri, ada anak-anak. Biasa idealnya adalah keluarga itu makan malam sama-sama, kan biasanya begitu Pak ya, bapak, istri, anak-anak makan sama-sama. Tapi kadang bisa saja sekali waktu suami atau ayah itu pulang tidak tepat waktu oleh karena pekerjaan, tapi harus makan malam, kan begitu. Jadi biasa yang dilakukan oleh ibu yang baik adalah, oke, anak-anak, bapak pulang terlambat, jadi kita makan duluan. Oke, makanan untuk bapak kita sisihkan, kita pisahkan, lalu kita makan. Itu artinya kadas, kudus. Berbeda dengan, ayo makan, nanti bersisa itu untuk bapak. Itu beda, itu sisa. Tapi ini adalah dipisahkan, separate. Saya kurang ingat bahasa Jawanya apa. Jadi kalau kita terjemahkan ayat tadi, Allah ingin kita berbakti oleh karena kita adalah ciptaannya, Allah menyediakan segala kebutuhan kita, lalu pada hari yang ke-7, nanti kita cari tahu, saya ulang-ulangi hari ke-7 itu yang mana, lalu hari itu harinya spesial, tidak sama dengan hari-hari yang lain. Menurut keterangan-keterangan kata-kata ini ya, hari itu adalah spesial, separate, dedicated, kados, kudus, tidak sama dengan yang lain. Oleh karena hari itu tidak sama dengan yang lain, maka kita pun harus bersikap berbeda dengan hari-hari yang lain tentunya. Kenapa? Karena kita akan bertemu, akan berbakti, akan memuji, akan sujud, akan bertemu dengan pencipta kita. Tapi problemnya adalah kan kita berdosa tidak bisa bertemu dengan dia, tetapi hari itu tetap ya, perintah itu tetap. Oke. Dan ini bukan dikatakan kepada Musa saja. Ini peristiwa ini bukan kata Musa. Bangsa Israel belum ada, orang Yahudi belum ada masa ini. Ini Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Itu adalah nenek moyang kita. Oke. Nah, kata yang berikutnya adalah berhenti. Nah, kata berhenti itu bahasa aslinya adalah sabat. Boleh ikuti saudara-saudara ya. Kan tadi saya katakan dalam bahasa Indonesia kata sabat itu di buku Kejadian belum ditemukan. Tapi di buku Keluaran, paling tidak Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, di situ ada kata Sabat muncul, paling tidak di sana. Nah, kata Sabat itu dalam bahasa Indonesia diterjemahkan itu adalah berhenti. Berhenti. Jadi kalau saya terjemahkan Kejadian 2 ayat 3 itu adalah, saya mundur lagi ya, enggak apa-apa ya Pak Roni, saya mundur lagi ya. Silakan Pak, silakan. Ayat yang ini. Ayat yang maaf. Ayat yang pertama ini. Kejadian 2 ayat 3. 2 ayat 3. Lalu Allah memberkati dalam arti Allah berharap manusia itu sujud.
Oke. Kapan? Pada hari ke-7. Dan itu spesial. Nah, apa yang harus dilakukan di sana? Berhenti. Berhenti disebut dalam bahasa aslinya adalah apa? Sabat. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya kembali ke yang tadi. Oke. Nah, tadi saya sempat dengar sepintas Pak Roni katakan begini, ya Advent ini unik, hari Sabat itu tidak bisa melakukan aktivitas yang lain dan sebagainya. Kira-kira seperti itu Pak ya tadi. Iya, betul. Ya, okay. Nah, sekarang kita cari tahu sebetulnya kata Sabat itu apa sebenarnya. Di balik makna yang lebih dalam lagi itu apa sih? Oke. Ini dia apa? To cause, to cheese. Ini alasan untuk bergembira, kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan saya punya ini Pak, Alkitab elektronik ini di tangan saya. Oke. Kebetulan ini iOS. Kalau iOS itu mendownload aplikasi ini berbayar. Kalau Android, saya dulu pakai Android, itu free. Saudara boleh coba. Namanya adalah eSword atau MySword. Jadi saya klik Pak ini. Kejadian 2 ayat 3. Mudah-mudahan terlihat ini ya. Kejadian 2 ayat 3. Nah, ini saya kursor saya goyangkan. Sebentar ya. Oke. Kejadian 2 ayat 3. Lalu saya ambil kata berhenti. Ini rested. Kata berhenti rested. Nah, saya dapati kata rested itu dalam bahasa Ibrani aslinya itu ini. SHBT. Karena bahasa Ibrani itu huruf mati semua. Konsonan. Nah, supaya mudah dibaca barulah ditambahkan huruf hidup. Kenapa? Itu nanti lain cerita lah. Jadi SHBT ini. SHBT. Bacanya Sabat juga. Nah, arti Sabat itu adalah cease. Cease from an activity for the purpose or rest or celebration. Sabat itu tadi adalah apa? Berhenti. Berhenti. Ya, Kejadian 2 ayat 3 berhenti, Sabat. Nah, pengertian berhenti itu seperti ini, Pak. Ada banyak alasan orang berhenti dari pekerjaan. Paling tidak seperti ini yang boleh saya gambarkan. 1, pekerjaannya masih ada, tapi tenaganya sudah habis. Waktu masih ada. Nah, kan seperti itu kan Pak ya. Pekerjaan masih ada, waktunya habis, tenaganya sudah habis. Loh kok duduk-duduk udah capek? Loh kok duduk-duduk sudah jam pulang kerja? Kerjaan sudah selesai? Belum. Kan begitu. Nah, ada orang berhenti bekerja oleh karena pekerjaannya sudah selesai. Oke. Waktu masih ada, tenaga masih ada, tapi dia sudah berhenti bekerja. Kenapa? Karena pekerjaannya sudah selesai. Nah, kenapa di sini dibilang kata celebration, rest, purpose or rest or celebration? Ya, cease from an activity. Nah, kembali kepada penciptaan tadi. Allah menciptakan ciptaannya di hari penciptaan. Setiap hari di akhir penciptaan itu Alkitab mencatat sungguh amat baik. Jadi, contohnya begini. Saya atau siapa saja atau ibu-ibu, Ibu Marce ya, Posumah ini dari Australia sangat jauh sekali. Yeah. Saya tidak tahu ibu punya hobi apa, saya kurang tahu. Tapi biasanya, maaf, saya melihat sepintas selalu saja ibu-ibu seumur ibu ini sekarang suka apa? Menyulam, biasanya begitu ya. Menyulam atau menjahit terserah apa saja. Jadi contohnya ibu sudah menyelesaikan proyek menyulamnya. Lalu ibu lihat hasilnya itu memuaskan. Apa yang ibu lakukan? Berhenti ibu kan? Lalu apa ibu kan?
Aduh, terima kasih sudah selesai semua. Bisa dapat Bu ya gambarannya. Jadi Keluaran 2 ayat 3 itu ekspresinya adalah kita menyembah Allah karena Dia adalah pencipta kita. Kapan? Yaitu hari ke-7. Bagaimana itu hari ke-7 harus terpisah, tidak bisa sama dengan hari yang lain. Kalau boleh saya ilustrasikan ya, saya tidak lihat orang muda di sini, tapi saya lihat tadi yang main gitar itu orang muda. Orang muda, malam yang spesial itu malam Minggu. Tidak boleh diganggu untuk orang pacaran. Begitu ya Pak Roni ya? Iya. Malam Minggu itu tidak boleh diganggu. Padahal kan malam-malam biasa kan sama-sama aja, tidak ada beda aja. Toh sama-sama 12 jam. Bagi yang jomblo ya kesepian kan gitu. Bagi yang punya pacar ya gembira malam Minggu. Kenapa? Itu dikhususkan. Untuk siapa? Untuk pasangan kita. Demikian juga dengan itu dikhususkan. Untuk apa? Mencelebrationkan bersama pencipta kita. Kenapa? Karena Dia memberikan kebutuhan kita. Ini nanti bisa kemana-mana ceritanya, tapi prinsipnya adalah itu. Saya ambil satu contoh. Di Keluaran pasal 16, manna. Nah, tentang manna. Ini menarik tentang manna ini. Sering orang ceritakan bahwa luar biasa Allah menyiapkan manna bagi orang Israel itu untuk hari Sabat itu 2 kali lipat. Mereka suruh ambil di hari Jumat. Bagi saya itu tidak istimewa. Yang istimewa buat saya itu adalah mulai dari hari Minggu sampai hari Jumat. Itu kenapa? Kenapa saya katakan makanan hari Sabat itu tidak istimewa manna itu? Kenapa? Karena untuk hari Sabat sudah disiapkan hari Jumat. Saudara-saudara boleh baca Keluaran pasal 16 tentang manna itu. Tetapi makanan hari Senin atau makanan hari Minggu, Tuhan hanya firmankan besok akan keluar manna pagi-pagi. Tapi belum ada sorenya. Dengan penuh keyakinan bangsa itu apa? Ambil besok paginya. Artinya apa? Setiap hari bangsa itu harus bergantung kepada Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan. Sehingga begitu tiba pada hari perhentian itu, pada hari yang ke-7 itu kita adakan celebration. Thank you Lord. Ya seperti lagu Thank you Lord for saving my soul. Nah, mana itu sama dengan Matius pasal 6, doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Kan kira-kira begitu isinya ya. Tapi banyak di antara kita bekerja seolah-olah kita mau mengambil menyiapkan makanan seperti yang Yusuf persiapkan 7 tahun yang akan datang. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini sudah hampir selesai Pak, hampir selesai. Ini dia, ini ada kutipan aja. Mulai harus sukacita, gembira dan lain sebagainya. Oke. Sesuai peringatan penciptaan. Oke, saya lewatkan saja. Oke, saya akan melewatkan. Nah, ini yang menarik Pak. Ini yang menarik. Saya awali dulu dengan sebuah cerita Pak ya. Ini udah mau bagian akhir, tinggal 3 slide lagi. Nanti boleh kita discuss. Ya. Jadi pengalaman saya ini tahun 97-98 saya masih di Sumatera Utara. Dulu waktu sebelum menikah, waktu muda lah dulu, saya punya hobi sama dengan Pak Andri ini. Kami satu kamar dulu Pak, kuliah Pak. Dulu teman dari kecil lah, naik gunung sama-sama ya, sudah saling mengerti lah. Saya punya hobi itu kemana-mana suka pakai sendal jepit swallow. Iya. Lalu sering pakai celana santai lah, celana pendek lah, kira-kira seperti itu ya. Saya melayani di Kota Medan waktu itu. Sekali waktu saya mau pangkas rambut, potong rambut. Biasa saya potong rambut itu istilah dulu adalah DPR di bawah pohon rindang, Pak. Yang tukang yang naik sepeda itu tukang pangkas siapa? Kayak gitu kan. Murah-meriah. Nah, kebetulan kali itu saya baru diundang khotbah di satu institusi pemerintah.
Departemen Pedanka dulu, Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dapat amplop Pak, ucapan terima kasih dari saya buka, lumayan juga. Jumlahnya lebih besar dari salary saya 1 bulan. Lumayan dalam hati saya kan. Waktunya pangkas rambut, biasa di DPR, kali waktu pergi ke salon lah, kira-kira seperti itu. Nah kebetulan yang jaga salonnya ini perempuan tulen. Mengertilah maksud saya ya, perempuan tuh. Kan ada perempuan jadi-jadian tuh yang kerja di salon. Nah, pendek cerita, saya masuk ke sana, saya pakai sendal jepit dan celana pendek. Ini kan menarik nih, lalu saya duduk. Nah, biasa orang Batak kalau ketemu itu saling tanya nama keluarga, fam. Jadi ditanya sama saya, abang marganya apa? Saya bilang saya Panjaitan. Oh saudara kita bang. Loh, saya bilang kamu apa nama keluarga kamu? Saya Manulang. Jadi Manulang sama Panjaitan itu ada perjanjian. Itulah orang Batak. Udah, nggak usah diperjelas. Itulah dulu kira-kira seperti itu. Lalu dia tanya sama saya, abang kerja di mana? Waduh, ini susah jawab, Ibu Marce. Kenapa? Kalau saya bilang pendeta, pakai celana pendek sendal jepit, kan kurang pantas. Kalau saya bilang bukan, rumah saya dengan salon anak perempuan ini dekat. Sekali waktu ketahuan, gak enak juga berbohongan, kira-kira seperti itu. Lalu saya putuskan, saya mengaku, saya pendeta toh. Saya pendeta Dek. Oh gitu ya bang ya, sambil cek ya mulailah. Pendeta gereja apa abang? Kata. Saya bilang saya pendeta gereja Advent. Langsung dia tembak saya Pak Roni. Inilah Advent ini. Loh kenapa? Saya bilang, ajaran sesat. Apa sih? Saya nggak berani melawan Pak karena lagi dipangkas kan gitu. Kalau saya melawan dia berhenti pangkas, repot rambut saya ini kan kira-kira seperti itu Pak. Lalu saya bilang, kenapa kamu bilang gereja kami ajaran sesat? Saya bilang, masa hari ke-7 hari Sabtu, hari ke-7 itu kan hari Minggu. Lalu saya bilang, oh iya benar, hari ke-7 itu hari Minggu, kalau hari pertamanya hari Senin. Benar ya? Iya. Hari ke-7 itu hari Senin, kalau hari pertamanya hari Selasa. Baru dia bingung, maksud abang gimana? Nah, patokan kita adalah Alkitab, saya bilang. Nanti kamu pulang ke rumah, coba buka Alkitabmu, di buku Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, perikop, cerita tentang kebangkitan Yesus, saya bilang. Bahkan kita sama-sama percaya bahwa Yesus itu disalib hari Jumat kan, saya bilang. Iya, dia dikubur hari Sabtu kan? Iya. Lalu dia bangkit hari apa? Saya bilang, hari Minggu kan? Iya, tapi kalian salah. Oke. Lalu ayat ini saya buka lah. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Dalam bahasa Indonesia disebut minggu. Kalau dalam bahasa Inggris bukan minggu ya Ibu Marce ya. Bahasa Inggris Australia week. Benar Bu ya, week. Jadi first day of this week. Jelas Alkitab katakan first day of this week itu adalah Sunday. Menurut ini. Nah, oke, tapi kita cari tahu lagi pengertian apa yang lain. Nah, ini dia. Nah, ini yang menarik, Pak. Hari pertama minggu disebut juga Sabaton. Makanya orang mengerti kan Sabaton itu dalam bahasa Grekanya adalah week. Tapi dalam bahasa Indonesia adalah minggu. Jadi orang pengertinya, oh Sabaton itu 7. Ingat yang tadi kan Sabat itu adalah rest. Kapan restnya ke-7? Yang di Kejadian 2 ayat 3 itu, oh Sabaton itu 7. Lihat minggu, berarti hari ke-7 hari Minggu. Kalau kita pakai bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa asli, bahasa Inggrisnya not. Minggu itu hari Minggu adalah Sunday. Benar Ibu Marce ya?
Kalau minggu itu adalah week. Nah, week dalam bahasa Ibrani Greek-nya adalah sabaton. Sabaton. Dan ini dalam bahasa sabaton, ini dia, sabaton. 7 days, 7 hari atau a week. Ya, atau a week. Lalu dalam bahasa Ibraninya ini sabat. Dalam ada apa? Sabat. Atonement, sabat year, dan apa? Dan lain sebagainya. Jadi Pak Roni dan saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kira-kira itu yang boleh saya sampaikan. Awal daripada apa? Sabat itu kita harus mundur kemana? Kepada penciptaan. Jadi sederhananya adalah pada hari itu hari untuk menyembah Allah kita, dan hari itu adalah spesial, dan hari itu penuh dengan keceriaan. Berapa lama? Ya, yom itu adalah ekspresinya 24 jam. 24 jam menurut buku Kejadian adalah dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Menurut perhitungan jam yang umum sekarang adalah jam 12 malam sampai jam 12 malam. Itu perhitungan umum. Tapi kita kembali ke Alkitab, base ke Bible kita, dari matahari terbenam kepada matahari apa? Terbenam. Nah, kenapa sering orang katakan itu adalah hari orang Yahudi? Ya, kira-kira seperti itu jadinya kan, karena orang banyak mungkin ya mengenal bahwa itu pertama disampaikan kepada siapa? Kepada Musa. Ya memang karena kata sabat itu pertama muncul, kata sabatnya itu ya, restednya itu pada hari ke-7 itu muncul di buku Keluaran, paling tidak Keluaran 20 ayat yang ke-8. Terima kasih Pak Roni dan saudara-saudara sekalian. Sambil menunggu ruang diskusi, izinkan saya untuk minum sedikit. Oke, silakan Pak David minum dulu. Terima kasih penjelasannya. Bapak Ibu dan semua yang peserta yang ada di Zoom ini, kurang lebihnya kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan sabat. Nah, sekarang tentunya karena hari itu hari yang dikuduskan, hari yang dikhususkan, agar supaya kita sebagai umat ciptaan itu bersukacita bersama Sang Pencipta yang sudah memberkati kita dengan segala yang komplit ini tadi. Tentunya hari itu kan tidak boleh beraktivitas. Hati kita khusus tertuju kepada Sang Pencipta. Kurang lebihnya seperti itu Pak David. Namun justru pada waktu dulu itu menjadi sebuah tanda kutip dipandang oleh umat Kristiani yang lain, bahwa saudara-saudara kita dari Advent ini punya keunikan. Yang jelas, kalau saya bicara dulu, dibandingkan sekarang saya justru menilai ini kemenangan saudara Advent. Kenapa? Kalau saya bicara yang dulu, ketika saya masih ketemu dengan Pak Hizkia Mesa itu tadi, sekolah itu masih mulai Senin sampai Sabtu. Betul ya? Kantor kerja untuk pegawai negeri sipil Senin sampai Sabtu. Orang Kristen yang lain mikir, Pak David mikir, loh, buka sabat ini Jumat jam 5.30 sore. Kemudian tutup sabat Sabtu jam 5.30 sore. Matahari terbenam ke matahari terbenam. Terus kemudian banyak yang bertanya, Pak, Anda yang dari Advent, apakah sekolahnya mesti di sekolahan Advent? Kan belum tentu setiap kota ada. Nah, terus bagaimana Anda caranya menjadi Advent yang taat? Nah, kurang lebih demikian Pak David. Silakan dijawab Pak, supaya memberikan wacana kepada teman-teman yang lain. Ya, terima kasih.
Kebetulan saya sekarang juga bertanggung jawab untuk kebebasan beragama. Public affair relationship liberty, karena religious liberty maksud saya, PARL. Iya. Jadi memang sering ada kendala untuk anak-anak Advent yang bersekolah, yang tinggal di kota yang memang tidak ada sekolah Adventnya, kira-kira seperti itu. Biasanya yang kami lakukan adalah kami coba mendekati sekolah untuk mendapatkan izin. Izin dalam arti untuk dibebaskan untuk tidak masuk pada hari Sabat. Memang pada awalnya banyak yang tidak memberi izin. Tapi akhirnya puji Tuhan sampai sekarang umumnya tidak terkendala, umumnya Pak ya, walaupun ada satu dua ada saja yang ya namanya manusia lah, ada saja yang lewat loncat dari pagar kira-kira seperti itu. Tapi pada umumnya secara official kami mendapatkan izin. Salah satu contoh adalah kami ada anggota yang tamat sarjana hukum tidak bisa menjadi lawyer karena ujian lawyer itu jatuh selalu hari Sabat. Juga dokter. Tetapi pada tahun 2016 atau 2017 saya kurang ingat pastinya, akhirnya satu lembaga saya lupa namanya apa itu, ikatan pengacara lah, itu memberikan izin kepada anak-anak anggota gereja Advent ujian lawyer di luar hari Sabat. Mereka selesai. Kebetulan di masa saya dan mereka berjuang itulah masih sekitar 5-6 tahun mereka berjuang mendekati pemerintah dan lain sebagainya. Demikian juga dengan dengan kedokteran. Kebetulan waktu itu saya hadir ujiannya di ruangan saya di gedung MT Haryono lantai 5. Dan salah satu yang dilantik yang ikut ujian dan dilantik menjadi pengacara adalah Bapak Sandi Nayoan. Kalau Bapak Ibu ingat, artis. Iya. Si Midun. Nah, kira-kira itu. Itu Pak boleh yang saya respon. Artinya untuk sejauh ini kami mengadakan pendekatan ke sekolah, ke pemerintah tempat-tempat dan semua untuk diizinkan tidak mengikuti kegiatan pada hari ibadah itu. Kira-kira itu, Pak. Oke, terima kasih Pak David. Supaya ini tidak saya monopoli, saya akan berikan kesempatan kepada peserta yang lain untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Pak David. Mungkin di dalam benak Bapak Ibu sekalian berpikir, itu kalau ujian sekolah, bagaimana yang bekerja di mall buka terus? Nah, silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan Pak David, mungkin Anda punya pemikiran yang lain. Kenapa? Karena Alkitab, firman Allah kan harus diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, ada Pak Pendeta John Anwar apa? Silakan Pak. Puji Tuhan bisa bertemu sama Pak David. Saya memang mengincar-incar kapan Pak Roni ini khotbah lagi. Ternyata pada hari ini mengizinkan untuk saya mengikuti. Ternyata yang membawa acara yang narasumbernya Pak David Panjaitan dari Gereja Advent. Saya tidak begitu banyak tentang ajaran Advent, tapi saya tertarik dengan kedisiplinan mereka. Yang saya tahu sebagai hamba Tuhan juga saya tertarik. Mengapa saya tertarik? Disiplinnya dibandingkan dengan gereja-gereja Pentakosta khususnya gitu, disiplinnya luar biasa. Terlalu banyak toleransi. Iya. Tapi maaf Pak Pendeta, saya potong sedikit. Saya tertarik dengan pernyataan Bapak kurang mengetahui tentang ajaran Advent. Kalau Bapak mau, kami akan kirim bukunya Pak. Nanti boleh kasih alamat sama Ibu Chelsea. Kami akan kirim free Pak ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Iya.
Komplit alamat, Pak. Ya, komplit alamat ya. Ya. Saya alamatnya udah ada sama Pak Roni. Baik. Nanti saya mau dikirim lagi boleh saya kasih. Alamatnya dikirim lagi aja, Pak, supaya. Iya. Ya, oke. Nomor HP berapa, Pak? Saya punya nomor, Pak. Iya, Pak David. Ya, boleh melalui Ibu Chelsea saja. Lewat Ibu Chelsea aja. Ibu Chelsea saja, Iya. nanti Ya. sensornya ke sana. Ini Pak, Iya. yang ini Pak. Iya. Ya. Kalau Bapak bisa tulis di kolom chat nomor telepon Bapak, nanti saya akan hubungin Bapak. Ya, Kalau ya. memang Bapak bisa menulis, kalau tidak nanti boleh dibantu Pak Roni ya. Saya minta info juga. Iya. Sekarang aja bisa Ibu, Bu. Ya, sekarang aja Pak John Anwar bicara biar dicatat aja. Nggak apa-apa. Oke, begini aja supaya lebih mudah. Saya akan tulis nomor telepon saya di kolom chat. Mudah-mudahan boleh dilihat ya. Oke. Sambil dilanjutkan, Ya. silakan Pak. Iya. Iya, silakan sambil dilanjut aja. Nanti sambil saya kirim. Pak John silakan bicara langsung sama Pak David dilanjut yang tadi. Ya, Iya. silakan Pak. Itu yang saya tertarik. Pertama itu tentang disiplin, yang kedua tentang berpakaian, yang ketiga itu tentang santun. Jadi tidak kesannya betul-betul dia itu kesannya dibandingkan dengan orang-orang Pentakosta yang saya tahu itu banyak apanya dia katakan kelebihan atau disiplin atau saya nggak tahu juga. Tapi saya pernah berbicara sama teman satu aliran, satu organisasi. Kenapa kalau orang Pentakosta itu kalau diatur sulit? Nah, dia bilang gudangnya orang penjahat yang bertobat itu ya di gereja. Saya jadi gereja Pentakosta itu tempat atau gudangnya orang-orang yang bertobat. Jadi untuk dia mengubah karakter lama menjadi karakter baru ini, itu yang luar biasa. Hamba Tuhan sampai dengkul sama kening sama air mata itu, wah, haleluya gitu Bapak. Saya berterima kasih ada wawasan baru. Pak Roni ini memang orangnya cerdas, Pak. Dan walaupun saya sudah 65 tahun menjelang 66, tapi saya terheran-heran melihat orang yang dipakai Tuhan luar biasa, masih muda, kelihatannya Pak David ini muda. Saya bertobat umur 30 tahunan, Pak. Jadi 35 tahun, jadi mengembalakan sudah 20 tahun. Dengan berbagai macam pengalaman orang ini udah hafal saya. Begitu Bapak David, terima kasih banyak Pak David. Ya, terima kasih Pak Pendeta John Anwar. Saya sudah 50, Pak. Oh, udah 50. 50 ya. Masih. Kalau orang bilang casingnya aja muda, Pak. Saya menjadi pendeta baru 26 tahun, Pak. Baru 26 tahun. Sejak tahun 95. Terima kasih, Pak, atas perhatian Bapak untuk kami masalah disiplin. Ya, ajakan saya, mari kita sama-sama disiplin kan. Karena itu sebuah proses juga, Pak. Sebuah proses, bukan semudah membalikan tangan. Itu ada proses yang perlu diikuti dengan penuh kesabaran. Kira-kira seperti itu. Dan satu lagi Pak David. Ya. Yang saya tahu betul itu kalau orang Arab nggak boleh makan darah. Ya. Artinya makanan hewan yang mengandung darah. Ya. Alasannya apa, Pak? Tuhan larang. Itu kan bernyawa tuh. Itu nyawa itu. Dalam darah itu ada nyawa makhluk itu. Itu ya, itu perjanjian lama itu dulu nulis gitu. Jadi begini Pak. Ya. Pak Pendeta John Anwar. Memang kami tidak
memakan makanan haram dan halal yang ditulis dalam Imamat pasal 11 itu kan kira-kira seperti itu. Iya. Nah, kalau orang bertanya kepada saya, kenapa gereja Advent tidak makan itu? Jawaban saya adalah karena Tuhan yang larang. Karena kita mencintai Tuhan kita, makanya kita mengikuti larangan-larangannya. Nah, kalau kita jawab, oh karena banyak lemak, contohnya Pak ya, banyak ini. Kan sekarang sudah banyak obat penurun kolesterol Pak. Jadi makan itu baru makan obat, nah kan selesai. Penurutan kepada Tuhannya kita nggak perhatikan, kan kira-kira seperti itu. Jadi saya jawab karena Tuhan larang. Yeah. Kenapa? Karena saya mencintai Tuhan saya dan Tuhan saya itu mencintai saya. Amen. Nah setelah dipelajari, memakan makanan itu membawa dampak yang negatif kepada tubuh kita. Kira-kira seperti itu Pak. Saya jujur katakan, saya tidak terlalu banyak makan ikan. Saya kalaupun makan daging hanya ayam. Ayam pun hanya dadanya saja. Selebihnya saya tidak makan. Nah orang tua saya, beliau adalah pendeta, dia vegetarian murni. Hanya makan makanan yang sumbernya adalah tumbuh-tumbuhan. Yaitu keyakinan beliau sudah sampai di situ. Saya belum tiba di situ. Mungkin sekali waktu akan tiba di mana di situ. Kira-kira itu pendeta yang boleh saya tanggapi. Iya, tentang ada yang turun dari Tuhan bilang semua halal itu di Petrus apa ya Pak itu Pak? Markus pasal 7. Markus pasal 7 ayat 15. Ya. Itu bukannya bagaimana Pak? Itu kalau kita baca seluruhnya cerita itu bukan menceritakan masalah makanan, tapi itu menceritakan masalah pertobatan Cornelius. Karena saya keluar sedikit Pak ya dari cerita itu. Begini, kalau saya ingat pengalaman saya SD dulu Pak, waktu saya masih anak-anak, saya senang sebetulnya dengan cewek itu, tapi saya nggak bisa mengekspresikan rasa suka saya. Yang saya lakukan adalah saya cubit dia. Kira-kira begitu. Lalu sana. Ini meja itu kan dibagi tuh. Ini tempatku, ini tempatmu, kan kira-kira seperti itu. Nah, bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Gentile itu, orang-orang non-Yahudi itu dianggap oleh mereka seperti mereka katakan itu haram, seperti binatang-binatang yang diharamkan oleh mereka. Kira-kira seperti itu Pak. Jadi di sana bukan cerita tentang makanan, tapi cerita tentang pertobatan Cornelius yang dia sebetulnya bukan orang Yahudi, dia Gentile. Itu Pak, boleh yang saya tanggapi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Roni, apa ayatnya disampaikan tadi? Oke, terima kasih Pak John. Jadi kalau saudara kita Advent tidak makan makanan yang haram, tidak makan sate babi, tidak makan babi, Anda harus bilang haleluya supaya harga babi tidak naik. Nah itu ya. Oke, sekarang saya lempar kepada yang jauh sekali. Silakan Tante Marce, Anda yang mau bertanya. Saya punya tante di Sydney, itu jemaat Advent. Anaknya yang kedua pendeta Advent, namanya Fabian. Apakah ada yang kenal Fabian di Sydney? Ya, itu tantenya istri saya. Silakan. Ya, terima Tante kasih. Marce. Terima kasih Pak Roni ya. Terima kasih, sama-sama. Saya tertarik tadi dengan ayat-ayat firman yang disampaikan oleh Bapak siapa? David ya. Ya, David ya. Ya, Pak David. Mengenai hari Sabat itu, ya, saya kebetulan dari Lutheran. Oh, dari Lutheran. Ya, Lutheran. Ya, pendeta saya Sahat Simanulang, ya. Kami suka ber-PA tiap hari Jumat malam. Dia dari STT ya, tamatan itu. Jadi banyak pertanyaan. Kami bebas bertanya, apalagi kami di negara yang
mau bilang negara modern begini ya, sikap pribadi seseorang itu diukur dari tingkah lakunya, sekalipun dia beragama, bukan itu yang jadi ukuran. Attitude. Yes, itu. Yeah. Bagaimana kita boleh marah, kita manusia, atau bagaimana kita boleh marah, tapi kejujuran dari hati itu yang di sini negara hukum, ya. Kalau kita melanggar hukum, pekerjaan kita itu kan mata pencarian kita, ya. Jadi kita harus jaga hidup jujur, berkata jujur, ya. Karena di sini semua fine, denda, ya, pengadilan. Jadi kita ajar hidup bekerja jujur, ya. Semua ada time, ada waktu. Nah, jadi kita waktu kami suka berdiskus dengan pendeta, kami tanya dari perjanjian lama, ini Tuhan Yesus, saya dari tadi cari ayatnya, lupa saya. Bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ya, itu kan dilarang. Terus bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan seseorang itu juga di hari Sabat. Jadi ada keduanya ini, Tuhan Yesus berbelas kasihan dan Tuhan Yesus berbuat baik. Ya. Jadi kita di sini belajar agar menghargai sesama manusia, ya, melakukan itu pelayanan. Pelayanan itu tidak dilihat dari hari dan dari waktu. Setiap saat kita melakukan yang baik, itu dilakukan pelayanan. Jadi dalam soal makanan juga, Bapak, coba Bapak lihat, saya umur berapa, Pak? Bapak boleh taksir umur saya umur berapa? Saya punya dugaan 70. Ya, saya mau 75 nanti Desember. Oh. Ya. Saya juga benar. Mikirnya 70. Ya, saya 75 nanti Desember. 75. Ya. Saya jaga makanan, tapi saya makan semua. Umpamanya makan babi, tapi saya tidak makan fatnya, ya. Yeah. Saya makan semua, tapi saya jaga makanan yang sehat, sebab saya mau melayani, saya mau sehatkan tubuh kita ini, bait Allah. Yeah. Ini satu contoh, ya kan? Saya kebetulan di gereja, saya majelis gereja. Nah, jadi kita punya tata cara semua apa itu menggambarkan bagaimana kita, ya. Ya, kita manusia tentu ada emosi, marah, ya. Tetapi ada juga timbal baliknya, tahu minta maaf, itu kerendahan hati. Ya. Yeah. Itu yang kita belajar, tata disiplin kita sebagai seorang Kristen, bagaimana cara kita di sekeliling kita. Nah, di sini kayak orang Australia, banyak yang tidak beragama, Pak. Tetapi perbuatannya memperhatikan tetangga, memperhatikan sesama baik, benar Pak. Kalau kita lihat orang Kristen yang kelihatannya begitu suci, saya tidak lihat Kristen dari mana, tapi kita bisa lihat munafik. Banyak munafik. Apalagi dalam keadaan pandemik begini sekarang, kita bisa lihat benar-benar itu orang Kristen bagaimana dia bergumul. Ya, tinggal di rumah, lockdown, banyak yang mengeluh. Padahal ini semua proses ya Pak ya. Di sini kita diuji iman kita. Itu. Kita sering berteman begitu, mengeluh begini, saya bosan gini. Dia tidak sadar ini semua proses dalam hidup ya. Bagaimana kita perlu di rumah itu kita dengan Tuhan. Tuhan memberikan semua ini. Selama kita kerja dulu, kita banting tulang Pak, kita tidak ingat waktu lagi, tidak hargai hari kehidupan yang Tuhan berikan. Tetapi dengan keadaan begini, kita tahu apa artinya itu hidup. Kita menghargai hidup itu, ya, menjaga dengan keluarga, ya, menjaga dengan sesama. Ya, saya happy di rumah. Saya di rumah sendiri, ya, anak satu di Canberra, anak laki satu punya usaha sendiri. Jadi saya gembira karena saya ada rasa sukacita, karena saya selalu Tuhan, kehidupan saya tentang Tuhan, dan saya melakukan apa semua yang saya bisa lakukan yang baik. Dari rasa sejahtera itu selalu ada. Apa yang saya mau lakukan, saya selalu Tuhan bimbing saya kehidupan saya.
Saya merasa bahwa ya Tuhan benar-benar memberikan saya berkat dalam kesehatan, terutama dalam kesehatan. Saya bersyukur. Jadi untuk saya itu mengukur seseorang, saya tidak melihat, memang kita menghargai agama itu kepercayaan ya setiap orang. Tetapi dari tingkah laku seseorang kita bisa lihat, itu yang saya respect dari seseorang. Saya melihat ke situ. Jadi kita tidak usah munafik sebagai orang Kristen, kita jangan pura-pura, kita mau marah-marah, tentu ada alasannya. Ya, kita menegur ya, kita berbuat baik sama sesama. Satu, saya lihat orang-orang bule di sini, orang Australia, mereka tidak ke gereja walaupun Kristen, tetapi toleran dengan tetangga hebat. Toleran dengan tetangga, apalagi dia melihat orang tua, dia mau pergi belanja, dia mampir dulu, saya mau ke toko, kamu perlu apa? Dia tidak merasa rugi. Itu yang kita harus hargakan, ya. Memperhatikan saat itu kan kasih. Kita melihat itu kasih sesama. Jadi saya kalau kita melihat kayak di negara-negara lain, mungkin karena tradisi, kita menjaga tradisi, kita mesti bedakan tradisi dan agama itu. Itu yang kita selalu, kalau apalagi di Asia kan, menjaga tradisi. Dari Asia aja kita di Indonesia sudah berapa? Saya dari Manado, ya. Bekas suami saya juga orang Batak, Simanjuntak, udah meninggal. Ya. Marga apa, Oma? Simanjuntak. Serius? Dari Tarutung ya. Istri saya berusiahan. Ya, ini dari meninggal saudara tahun yang lalu. Ipar saya 2 Simanjuntak. Iya. Bapaknya pendeta Lutheran ya. Saya punya mertua pendeta Lutheran dari Tarutung. Iya, pertanyaannya Tante apa? Nah, pertanyaan saya, apakah kita ini sebagai orang Kristen ya, kita kehidupan kita ini, kita harus mengikuti banyak peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan yang dari perjanjian lama, sedangkan di perjanjian baru banyak berubah kan sesudah Tuhan Yesus itu. Di perjanjian baru, memang di perjanjian lama itu banyak peraturan-peraturan, kalau kita melihat dari kitab-kitab Taurat itu ya, banyak begitu peraturan. Tetapi sesudah di perjanjian baru, banyak perubahan. Di perjanjian baru mengajar kita kasih sudah itu. Direformasi ya. Iya, kasih. Tidak ada peraturan-peraturan ini. Saya tahu orang Batak masih banyak peraturan mereka. Dan saya lihat kalau kita mau ber-PA, penelan Alkitab, jarang mereka datang. Tapi kalau bilang pesta adat mereka, waduh, biar saya pergi. Itu tradisi yang mereka punya. Coba apa? Benar kan? Iya. Kalau kita sudah tanya soal jawab, tidak ada mereka bisa jawab. Sampai saya marah sama Pak Pendeta, itu orang-orang kamu diajar dong. Dia bilang, iya Bu, karena di kampung begitu. Coba kalau bilang pesta adat, datang semua. Coba kalau sudah bilang mau baca Alkitab. Maaf Pak Daud, suami saya Ya Tante, silakan Pak David jawab ini tadi. Ya. Silakan. Pertama, Tante lah ya, saya panggil ya. Dari Manadonya jangan dari Batak. Aja lah, Marce nggak apa-apa lah. Oh Marce ya. Saya sependapat dengan apa yang Oma Marce katakan tadi, bahwa kita menilai seseorang dari perbuatannya. Sama seperti buku Matius katakan, kita melihat orang dari buah-buahnya, kira-kira seperti itu. Lalu yang kedua maksud saya, saya mau share screen dulu ya. Ini masalah Sabat yang dibuat oleh orang Yahudi. Ini lihat, ke-39 kegiatan yang dilarang. Wah, ini banyak sekali ya. Ada 39 ini. Ini dari buku Misnah 7 ayat 2. Nggak bisa kita lakukan itu. Kecuali, kan ada kecualinya. Alkitab pernah berkata, kalau kamu mencintai aku, apa buktinya kamu mencintai aku? Lakukan. Kamu akan mengikuti apa yang aku minta. Jadi, Oma, kalau memang kita melakukan itu tanpa ada cinta, jangankan 39 tentang melihara hari Sabat,
2 saja udah susah. Sama aja dengan hukum Taurat. Betul. Tapi kalau didasari oleh cinta, semua dengan mudah kita akan bisa ikuti. Ini saya agak keluar sedikit Pak Roni, enggak apa-apa ya, kita silakan, bicara masalah base cinta dengan perintah Tuhan. Saya sering menerangkan 10 hukum itu seperti orang yang sedang jatuh cinta, pria dan wanita. Karena tanpa cinta kita tidak akan bisa mengikuti 10 hukum. Tapi kalau base-nya cinta, kita bisa mengikutnya dengan senang hati. Saya pikir kita ingat ya, hukum pertama jangan ada Allah lain. Itu kan. Jadi saya menerjemahkannya begini, Pak Roni, supaya enak dengan Pendeta John Anwar. Contoh ya, saya menyukai wanita, akan kira-kira begitu. Lalu saya katakan, Dek, saya mencintai kamu. Lalu diterimalah cinta saya oleh wanita ini, kan kira-kira begitu. Lalu kan ada perjanjian itu. Ada perjanjian kan? Bang, kalau abang mencintai aku, kan kira-kira seperti itu. Jangan ada wanita lain di hatimu, Bang. Saya dengan senang hati bilang, siap. Kan begitu. Yang kedua, Bang, jangan ada foto wanita lain di dompetmu. Kan jangan ada ilah lain. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Allah dengan sia-sia, kan kira-kira seperti itu. Kan ada tuh panggilan sayang antara orang yang pacaran kan. Ada ya. Saya dengan istri saya dulu waktu pacaran, dia panggil saya abang, saya panggil dia adek karena di Medan. Sekarang sudah berubah. Lebih gampang bilang babe, honey, padahal masih pacaran. Kan perjanjian, jangan itu mula-mula begitu. Mula-mula kok lama-lama nggak hilang tuh. Kan gitu. Jangan menyebut sebutan sayang itu kepada orang lain, itu hanya untuk kita. Kan kira-kira seperti itu. Lalu hukum keempat, Bang, jangan ada wanita lain yang kamu kunjungi di malam minggu, hanya akulah. Itulah hukum keempat hari ketujuh itu, jangan ada yang lain. Kalau abang benar-benar mencintai aku, datang dong sama orang tuaku. Itu kan hukum yang kelima, hormati orang tuamu. Terus. Jadi kalau sudah berdasarkan cinta, itu semua akan kita jalankan dengan senang hati. Kan begitu, Oma, kan? Tapi kita balik, kita robah sekarang situasinya. Pendeta Anwar kan kita robah. Ujuk-ujuk datanglah laki-laki kepada wanita ini. Lalu laki-laki ini katakan, Dek, tidak ada wanita lain di hatiku selain kamu. Geli nggak wanita ini? Apa ini? Kok tiba-tiba begitu kan? Hanya fotomu lah, Dek, yang ada di dompetku. Aku akan panggil kamu dengan sebutan babe. Sama kan sebetulnya, yang membedakan apa? Tidak ada kasih. Tidak ada hubungan. Nah, jadi ayat tadi berkata, buku Yohanes itu, kalau kamu mencintai aku, kamu akan mengikuti apa? Hukum-hukumku. Pengertiannya adalah akan terekspresi dari kesepakatan antara pria dan wanita. Makanya sering saya katakan, jangan pernah membicarakan hukum di Alkitab itu lepas dari apa? Love. Iya, karena kasih kan itu terbagi 3 toh Pak. Ya. Kasih itu terbagi 3. Ini yang digumulin kita kan selama kita di dunia ini yang kita gumulin. Nah, memang namanya kita manusia tidak sempurna, ya. Tidak sempurna, ya. Tetapi kita juga ada kalanya minta pengampunan dong, pertobatan, ya. Itu semua yang mengukur itu kan Tuhan, melihat kita, hati kita. Oke, sudah ya, Tante. Ya, saya beri terima kasih. Saya beri kesempatan kepada yang lain. Silahkan. Ada banyak yang hadir di sini. Ada Bu Lydia, ada Jin, ada Nenek. Nenek silakan, Nenek. Kalau Nenek silakan.
Silakan Nek. Saya buka dulu Pak. Oke. Itu langsung hilang. Hah? Udah. Kenalan hilang dia. Silakan. Halo Pak John tadi sudah nyatat nomor handphonenya Bu Chelsea? Belum. Ya, boleh dicatat Pak Pendeta, ada di kolom chat ya nomor telepon. Gini aja Mbak Chelsea, kadang kesulitannya kita ini kan orang yang sudah usia ini kan gaptek, dibacakan aja biar didiktekan biar ditulis. Oke, boleh. Mau sekarang atau mau bertanya dulu? Nanti aja setelah setelah acara ini selesai jangan turun dari Zoom. Silakan Nenek. Siap. Nenek silakan Nek. Saya mau bertanya kepada Bapak. Memang kalau saya lihat di dalam perjanjian lama itu semua memang bagus yang Bapak uraikan. Saya merasa terberkati. Cuma saya mau bertanya bahwa kita ini hidup kita di zaman sesudah Yesus, artinya sesudah terang itu datang. Nah, di dalam Yesus, di dalam hukum kasih karunia, bahwa di dalam hukum kasih artinya kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain seperti kita sendiri. Itu tergantung hukum Taurat. Saya mau tanya, kalau tergantung berarti di bawah daripada hukum kasih. Kalau tergantung berarti kan hukum kasih itu kemana hukum kasih pergi, maka hukum Taurat itu akan mengikuti. Artinya cuma pengertian saya, barangkali memang saya bisa salah. Artinya di dalam Matius 5 itulah hukum Taurat masuk dalam hukum kasih. Nah, di situ saya baru mau tanya kepada Bapak, bagaimana dengan hukum Taurat yang tergantung di dalam hukum kasih ini bagi pendapat Bapak atau di dalam Advent maksud saya, pengertian Advent. Terima kasih. Baik. Saya pikir kita sepakat semua bahwa kita hidup di zaman kasih karunia. Artinya bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Itu kita sepakat dengan itu. Oke. Lalu yang kedua, apakah buktinya bahwa kita sudah diselamatkan? Kan itu pertanyaan pentingnya. Nah, hukum Taurat ini ada beberapa pengertian di dalam Alkitab. Hukum moral, hukum tata cara upacara, hukum sosial, dan ada yang lain. Nah, itu namanya disebut adalah hukum Taurat. Nah, hukum Taurat yang moral itu 10 hukum itu adalah karakter Allah. Kalau itu diperas, buku Perjanjian Baru katakan hukum yang utama dan terutama, kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Sama manusia. Ya. Nah, jadi loving God, loving each other, kan kira-kira seperti itu. Ya, Matius 22. Ya. Nah, bukti bahwa kita sudah diselamatkan itu akan tercermin dari buah-buahnya seperti Oma Marcia katakan tadi. Buah-buahnya itu yang mana? Sesuai dengan karakter Allah. Karakter Allah itu yang mana? Yaitu hukum 10 itu. Mencintai Allah dan mencintai manusia. Saya pikir kita sepakat dengan itu, tidak ada perbedaan. Memang kita hidup di zaman kasih karunia dalam arti kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, titik, tidak ada yang lain. Dan yang bisa menyelamatkan kita hanya Yesus Kristus, titik, tidak ada yang lain. Nah, sekarang itu tadi. Apa sih buktinya? Nah, contoh saya kembali kepada ilustrasi yang pacaran tadi. Apa sih buktinya kalau kamu itu mencintai aku? Apa sih buktinya bahwa kita pacaran? Malam minggu jangan ada wanita atau pria yang lain kan? Nah, kira-kira seperti itu. Ini nenek memang namanya. Iya.
Enggak, yang saya maksudkan bahwa di Advent tadi kelihatannya ini mungkin saya salah pendapat, mungkin salah pendapat bahwa di Advent tadi kelihatannya melakukan semuanya mengambil dari hukum Taurat. Sekalipun memang Yesus itu kita hidup di zaman kasih karunia, sehingga keselamatan melalui Yesus. Namun yang saya tanyakan tadi, saya tanya bahwa hukum kasih itu di atas dari hukum Taurat. Betul. Karena apa? Karena hukum Taurat tergantung. Tadi saya bilang tergantung. Betul. Sehingga hukum kasih ini luas, sangat luas dan tidak terbatas, artinya tidak terbatas. Silakan tadi Ibu bilang bahwa Ibu yang dari Australia tadi bilang bahwa iman kita bisa dilihat dari perbuatan. Ya. Kita tidak bisa melihat iman, memang setiap orang tidak bisa dilihat imannya, tapi bisa dilihat dari perbuatannya. Adakah orang Kristen ini, perbuatan orang Kristen memang begitu. Itu untuk menunjukkan iman, untuk menunjukkan iman kita. Jadi yang saya bilang ini tadi bahwa di dalam hukum kasih seperti Tuhan Yesus waktu murid-murid makan lapar lalu makan biji-biji gandum pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Ini cuma pengertian saya, mungkin karena saya ini cuma jemaat, mungkin kurang begitu jelas. Makanya saya minta penjelasan dari Bapak bahwa itu dilakukan pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Yang tadi Bapak katakan, Bapak jelaskan bahwa harus hari Sabtu, bahwa harus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nenek. Kita sepakat dengan itu bahwa kami orang Advent juga tidak Sabat itu gimana ya? Hukum Taurat lebih utama dari kasih, enggak seperti itu. Kami pun mengutamakan kasih. Ya, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Nah, kembali, apa sih buktinya bahwa kita sudah diselamatkan? Kan kira-kira begitu. Hidup kita berubah dari hari ke hari, hidup berubah seperti kehidupan siapa? Kehidupan Yesus Kristus. Nah, karakter Yesus Kristus itu tercermin dari atau tercermin melalui 10 hukum itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini dan 10 hukum ini kan penjabarannya juga luas. Tidak hanya seperti itu saja. Saya pikir pengertian Ibu tepat, tetapi yang mau saya katakan adalah kami tidak mengutamakan hukum Taurat. Nah, Advent tidak mengutamakan hukum Taurat. Kami tetap yakin bahwa diselamatkan oleh kasih karunia, dan apa yang dilakukan oleh Yesus itu pun tidak ada masalah dengan kami, dengan gereja kami. Yang mempermasalahkan apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus waktu itu adalah orang-orang Yahudi. Dan larangan-larangan itu datangnya dari aturan-aturan orang Yahudi, bukan dari gereja kami. Kira-kira seperti itu, Nenek, yang boleh saya sampaikan. Ya, Pak David, mungkin gini, saya nangkep pertanyaannya Nenek begini. Tadi Pak David kan menjelaskan, ya, ada 39 yang harus ditaati untuk memelihara hari Sabat, ya. Nah, padahal Nenek ini ngerti bahwa di hukum Taurat itu banyak aturan, jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Terus kemudian Nenek ini baca ayat Alkitab yang kurang lebih bunyinya demikian. Hukum Taurat ini sebagai penuntun kita. Benar. Sebelum iman itu datang, ya. Nah, sekarang Yesus Kristus Tuhan, terang ini datang, iman ini datang, sudah tidak diperlukan hukum Taurat lagi sebagai penuntun kita. Nah, kenapa di pihak Advent? Kira-kira penjelasannya apa? Kok Advent ini masih memelihara? Jangan ini, jangan itu, dan lain sebagainya. Itu saya pikir itu. Apa yang betul, Nek? Itu, Nek, maksudnya, Nek? Benar ya. Kalau saya setuju itu ya. Nah, pertanyaannya itu, satu itu.
Kedua, yang tadi Pak John Anwar tadi tanya, itu saya ngasih referensi itu adalah Markus pasal 7 ayat 15 sampai 19. Bukan Cornelius. Cornelius kan ada di Kisah Rasul. Ya, nah, di ayat 19 itu tadi akhirnya Yesus Kristus Tuhan bilang bahwa semua makanan itu halal, gitu loh. Nah, coba kita baca ya, saya bacakan ya. Saya bacakan mulai Markus pasal 7 mulai ayat 15 sampai 19. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Salah satunya itu Pak David. Jadi, bukankah setelah Tuhan Yesus datang itu ada banyak hukum yang direformasi gitu loh. Loh, kenapa sekarang alasannya apa dari pihak Advent itu masih memelihara ini? Babi tidak makan. Lah Bu, Tante Marja ngambil yang di tengahnya. Babi saya makan tapi fatnya tidak. Nah, silakan. Itu tadi. Baik. Oke. Saya tadi referensi Cornelius masalah pertobatan itu, baptisan Cornelius ya. Nah, Markus pasal yang ke-7 ini Yesus bukan berbicara masalah makanan topik utamanya. Dia membicarakan apa kata-kata yang keluar dari mulut itu yang perlu diperhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Yesus ini bicara kepada siapa? Kepada orang yang pemakan, tanda kutip maaf kalau saya katakan, kepada orang-orang yang memakan segalanya, atau kepada orang-orang yang khusus yang tidak memakan makanan yang dilarang oleh Alkitab. Nah, latar belakang ini adalah Yesus berbicara kepada orang-orang Yahudi dan orang murid-murid Kristus, orang-orang Yahudi ada di sana. Jadi pada waktu dia berbicara masalah makanan yang halal, dia tidak pernah bicara makanan yang lain. Itu pengertian kami ya. Saya tidak persalahkan pengertian dari tempat yang lain. Itulah pengertian kami tentang ayat ini. Mengapa? Yang kami yakini adalah Yesus memang mereformasi hukum, tetapi hukum yang mana yang direformasi oleh dia, itu pertanyaan pentingnya. Kenapa saya katakan demikian? Dengan berjalannya waktu sejak Perjanjian Lama sampai zaman Yesus, bangsa Israel itu ada pergeseran sedikit. Yang tadinya saya katakan diselamatkan oleh karena kasih karunia, hukum kasih, lalu tercermin dari kehidupannya. Ukuran cermin kehidupannya itu apa? Yaitu tadi Taurat-Taurat yang ada itu, terutama masalah apa? Masalah 10 hukum tadi itu. Tetapi orang Yahudi tanpa sadar bergeser itu. Jadi mereka semua larang-larang. Nah, tadi yang saya tunjukkan share screen itu bukan dari Gereja Advent, itu dari Wikipedia, dari Misnah 7 ayat 2, dan itu adalah aturan-aturan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Kira-kira seperti itu tanggapan dari kami. Jadi kenapa kami masih lakukan itu? Karena kami yakini aturan itu masih konsisten sejak dulu Perjanjian Lama dan juga sampai sekarang. Jadi oleh karena itu kami tetap yakini seperti itu. Kira-kira itu yang boleh saya respon. Oke, terima kasih. Sudah ya Nek? Cukup ya? Ada yang mau bertanya lagi sebelum saya mau bertanya? Kalau tidak ada,
Kalau tidak ada, saya aja Pak David yang bertanya, Pak David. Apakah dari gereja Advent itu juga menyarankan kepada jemaat ya memberikan pengajaran? Sekarang ini orang bekerja itu kebanyakan ada pekerjaan-pekerjaan tertentu itu kan menuntut tidak boleh libur, termasuk Idul Fitri tidak boleh, khususnya yang di resto ya. Sudah resto ada di mall ya, itu tidak boleh ya. Otomatis mereka kan selalu berpikir, wah Sabtu kalau kamu libur mending kamu tidak kerja di tempat saya. Kenapa? Sabtu waktunya dapat duit, kan begitu ya. Lah padahal ketika hari Sabtu itu sudah apa itu namanya masih masuk Sabat, belum tutup Sabat nanti kan gitu, belum sore. Padahal mall itu buka paling jam 10 jam 11. Nah karena sekarang budayanya Sabtu dan Minggu itu libur, otomatis Jumat sore itu sudah long weekend, Pak David. Long weekend, ya. Apa yang seringkali mendapatkan duit banyak? Sopir angkot, ya, atau apa itu bis, terus kemudian tempat-tempat makan dan lain sebagainya. Nah, apakah ya justru bisnis-bisnis yang seperti ini sengaja oleh umat Advent itu dihindari? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Advent ini punya rumah sakit hebat-hebat. Rumah sakit hebat-hebat. Loh, pasiennya itu kan mesti ada yang apa itu rawat inap. Nah, kalau rawat inap ngelanggar Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, dokter yang visitor gimana? Demikian Pak David, silahkan. Terima kasih. Terima kasih, ini pertanyaan praktikal sekali. Oke. Loh, iya. Ya. Nah, ini kan jadi pemikiran kita. Gimana ya? Betul. Silakan. Secara prinsip, gereja kami amarkan bahwa umat untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu di hari Sabat. Secara prinsip ya. Ya. Oknum-oknum ya bisa saja, ada saja yang melanggar, itulah namanya oknum, tapi secara gereja ini kami anjurkan untuk tidak lakukan itu. Dan banyak dari gereja kami kalau punya bisnis hari itu tutup. Mereka bukanya itu malam Minggu, kira-kira seperti itu. Lalu visit hari Sabat di rumah sakit kami ada paling tidak 4 di Indonesia, Bandung, Bandar Lampung, Medan dengan Manado. Ini akan buka lagi di Palangkaraya. Ya. Umumnya hari Sabat dokter tidak visit. Ya. Kalau dia sudah diinapkan di rumah sakit. Tapi IGD tetap buka. Ya. Tetap buka. Nah, orang-orang yang melayani pada hari itu, ya, kalau kita bicara masalah salary, masalah gaji, mereka tidak digaji hari itu. Itu adalah pelayanan mereka pada hari pelayanan. Ya, pelayanan. Ya, dan visit hari Sabat itu tidak ada untuk ke dokter. Kalaupun ada visit itu malam Minggu atau hari Jumatnya. Kecuali ada yang urgent sekali ya, yang namanya urgent ya, manusiawi ya. Dan itu pun pasien biasanya ya. Dan itu biasanya dokter-dokter Advent itu tidak dibeli salary pada hari itu. Kira-kira seperti itu. Ya, oke Pak David. Tapi kalau misalkan ada pasien yang rawat inap, mendadak kolab atau harus hari Sabat dilakukan operasi, kan enggak apa-apa. No problem. Harus operasi juga kan? Enggak apa-apa ya. Nah, supaya apa? Teman-teman yang di sini tidak takut rawat inap di rumah sakit Advent.
Ya, nanti khawatirnya dia butuh perawatan, dokternya enggak mau tangani, kan celaka ini, kan begitu. Kita layani dengan baik, profesional Pak rumah sakit. Nah, itu tadi. Di situ kan kita menunjukkan berbelas kasihan. Benar. Betul. Iya. Berbelas kasihan, ya. Iya. Itu hukum kasih di situ berlaku. Oke. Oh ya, sebentar Pak. Sebentar. Ya, sebentar. Ya. Ini ada yang chat private sama saya untuk membantu menjawab nenek tadi di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Oke, Pak, silakan. Tadi Bapak mau tanya, silakan. Oke, jadi saya tanya lagi satu. Ya. Kalau saya amati, saya ini kan ngamati juga jumlah orang Kristen itu berapa, kan begitu. Nah, kalau bicara khususnya saudara-saudara dari Advent, jumlah se-Indonesia, mohon maaf bicara, tidak terlalu banyak. Ya, satu. Tetapi yang membuat saya kagum, Advent ini punya harta banyak. Ya, punya harta banyak, Pak. Ada sekolahan, banyak rumah sakit hebat. Ya, salah satunya Advent yang di Bandung, di mana kasino Dono atau kasino pernah operasi di sana itu. Ya, warkop ini tadi. Banyak, Anda punya harta banyak. Saya ingin tahu dari mana itu? Apakah dari swadaya jemaat, dari persembahan model apa? Apakah ada kantong khusus ya, seperti gereja-gereja? Ini mau bangun sekolahan, ini mau bangun rumah sakit, atau memang ada persembahan khusus yang kemudian dikelola oleh sinode ini tadi, oleh pusat Advent ini tadi, yang kemudian diposting. Oh, ini untuk pelayanan. Kenapa? Karena pada waktu aku sakit, engkau menjenguk aku, bangun rumah sakit, dan lain sebagainya. Seperti apa Pak David? Anda kaya loh ini ternyata. Terima kasih Pak atas pengawasannya. Iya, terima kasih. Iya. Oke, saya dapat chat juga ini Pak. Kebetulan ada yang masuk di pertemuan kita ini perawat juga. Wah, perawat ya. Perawat. Dia bilang begini, rupanya pasien juga hari Sabat tidak di-charge. Wah, hebat Pak. Ya, ini hebat Pak. Perawat dia kalau tidak salah di bagian operasi, ruang operasi kalau saya, atau cuma ICU saya lupa. Hebat saya ini masih koma. Komanya begini. Hari Sabat tidak dicas, tapi mohon yang 5 hari itu juga tidak terlalu mahal Pak. Oh, tidak sama Pak, sama-sama. Nah, maksudnya bukan. Iya. Kan hari Sabat yang charge-nya hari Sabat dipilih ke yang lain, enggak, tetap normal. Ya, karena bisnis biasanya seperti itu. Iya. Ini ada diskon 30%, tapi dinaikin dulu lah. Sama aja. Saya sarjana ekonomi. Oke, ya. Oh, rupanya dia kerja di kritikal, dia chat sama saya nih. Oke. Jadi secara sederhananya Pak, saya kasih tahu income lah ya, sederhananya Pak, secara bisnis income itu dari persepuluhan dan persembahan secara umum. Iya, persepuluhan dan persembahan. Ya, persepuluhan dan persembahan. Dan kami anjurkan, ini anjuran Pak ya. Iya. Persembahan itu disamakanlah dengan persepuluhan biar hitungannya lebih mudah. Ini. Kita bicara hitungan, bukan bicara rohani, nantilah dulu masalah rohani nanti dulu. Oke. Nah, semua uang ini, dana yang terkumpul ini, contohnya dari gerejanya Ibu Chelsea di Cirebon itu dikirim ke kantor pusat Jawa Barat di Bandung. Iya. Nah, dari Jawa Barat, kantor Jawa Barat di Bandung dikirim ke pusat Indonesia Barat di Jakarta di kantor kami. Iya. Setelah itu dikirim ke kantor pusat di Asia Pasifik Selatan itu di Filipina. Iya. Lalu dari situ ke kantor pusat yang ada di Amerika di General Conference. Itu presentasinya ada presentasinya. Iya. Nah, dari sanalah kalau ada proyek-proyek, ada bantuan share, namanya share. Bagian ada dari pusat, ada juga dari pusat Amerika, pusat Filipina,
pusat Jakarta, pusat Jawa Barat, dan juga dari umat ini. Kira-kira seperti itu Pak pembiayaannya untuk kalau ada satu proyek, ya kita katakanlah proyek rumah sakit. Jadi persepuluhan ini bukan untuk dinikmati pendeta dan keluarganya Pak? Tidak semuanya, tapi pendeta dan keluarganya penghidupannya dari situ. Dari artinya, digaji gitu atau gimana Pak? Ya dari situ. Ya. Oke. Makanya saya akan membandingkan Advent yang jumlah jemaatnya tidak terlalu banyak, itu kaya, asetnya banyak. Loh, kenapa gereja zaman sekarang pendetanya kaya-kaya, tapi gerejanya nggak punya aset, gitu loh Pak. Nah, salahnya di mana ini? Sedang saya telaah Alkitabnya. Oke, Bapak Ibu, yang mungkin saya mau tanggapi itu sedikit Pak. Ya, silakan. Mungkin sistem manajemennya yang agak berbeda Pak ya. Iya. Antara gereja Advent dengan yang di luar sana. Kalau kami penggajian lah ya, boleh saya katakan itu gajian, ya, ada rumusnya Pak. Ada rumusnya. Ya. Contoh dia gembala di Jakarta. Iya. Jakarta, kota Jakarta dengan Jakarta yang melayani di Serang contohnya. Iya. Itu rumus penggajiannya sama. Iya. Itu dihitung dia tamat dari mana, sarjana pendidikannya itu apa, SMA kah, sarjana kah, atau apa, lama kerjanya. Jadi ya kami anaknya berapa, anaknya berapa, itu ya artinya merata lah semua. Iya. Itu sistem manajemen keuangan kami. Jadi untuk saling tanda kutip, kok enakan dia sih daripada kami, kira-kira seperti itu tidak terlalu kelihatan, kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak David. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan lagi kepada satu penanya karena waktunya sudah pukul 20.44. Ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Oh, di Australia sudah overnight. Tambah 4 jam ya. Dulu anak-anak saya juga kuliah di Sydney dulu. Oh, oke. Ya. Silakan siapa yang mau bertanya. Satu penanya lagi yang paling akhir. Ibu Grace, ada yang bertanya? Tidak ada? Lagi nggak ada Pak. Malam Pak. Ya, silakan. Ya Pak, mau tanya apa benar itu Advent tidak merayakan Natal ya Pak? Nah, silakan. Silakan Pak David, apakah Advent tidak merayakan Natal? Siapa bilang Bu? Terima kasih. Ya, silakan. Maksudnya siapa bilang sih orang Advent nggak merayakan Natal? Merayakan, cuman tidak tepat di tanggal 25 Desember, hanya itu aja. Kan Natal itu kan kelahiran Yesus. Kami juga mempercayai Yesus dan juga kelahirannya. Nah, bedanya adalah... Tapi saya dengar lagi nih, ada yang bilang katanya tidak mempercayai kelahiran. Oh, enggak. Kami mempercayai kelahiran Yesus kok. Nah, Advent sendiri itu artinya apa sih Pak? Advent itu artinya menunggu. Kan artinya penantian. Penantian. Ya, menunggu. Nah, selalu menanti. Ya, menanti kedatangannya yang kedua kali, bukan kedatangan yang pertama kali, Bu. Iya. Benar, menunggu. Menunggu kedatangannya nanti kedua kali. Oke, Bu Lydia, apalagi? Terima kasih. Jadi, coba mungkin dipertegas Pak David. Memang merayakan, tapi tidak 25 Desember. Tentunya masih ganjel di pikiran. Nah, hari apa ini? Silakan. Silakan Pak David, dirayakan kira-kira kapan itu? Ya. Oh, masalah merayakannya itu kan ya secara institusi gereja tidak ada, harus tanggal segini tidak. Tapi gimana perhitungannya ya? Perhitungan mananya kira-kira? Di bulan itu tanggalnya bagaimana caranya? Mengikuti kalender ini dari Yahudi gitu? Tidak. Nah, kami tidak artinya begini. Merayakannya itu dalam arti bahwa kami mengakui bahwa Yesus itu lahir, kedatangan yang
Tapi untuk apa ya, mungkin celebration-nya itu di gereja kami tidak terlalu diharuskan. Iya. Tidak terlalu diharuskan. Oke. Terima kasih. Oke. Sudah ada yang lain? Makanya saya ini kagum kalau orang bisa ngitung tepatnya Tuhan Yesus lahir itu kapan. Sebab apa? Kakeknya kita punya kakek itu aja susah kok tahu. Ya, kakeknya kita punya kakek itu sulit diketahui kapan lahirnya. Biasanya yes, dibilang kalau dari gereja saya itu hitungannya bukan pada Desember, karena Desember itu turun salju. Ya. Nah itu tadi makanya kan gitu. Nah jadi sebetulnya prinsip keselamatan itu bukan di tanggal berapanya Kristus datang pertama kali, tetapi kehadirannya itu yang penting kita yakini. Dia memang datang, dia memang mati dan dibangkitkan hari ketiga, dia naik ke surga dan nanti dia mau datang lagi, kan begitu. Betul. Ya, Bu Lydia, ada lagi? Iya, Pak. Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada, saya nyampaikan terima kasih kepada Pak David atas kesediaannya menjadi kita punya narasumber. Suatu hari, kalau saya teringat ada tema-tema yang menarik, saya akan hubungi Bu Chelsea untuk hubungi Pak David. Boleh Pak David mewakilkan kepada siapa yang kira-kira bisa menjadi narasumber buat kita. Khususnya kita ingin tahu juga apa yang bisa kami dapat dari pelajaran dari saudara kita yang ada di Advent. Saya kembalikan lebih dulu kepada Bu Chelsea. Silakan. Ya, langsung ke MC ya. Ya, silakan ke MC. Bagaimana Bu Grace? Terima kasih. Kita semua. Pak. Maaf. Ya, bisa dilanjut. Bapak Roni undang ke WLG. Oh, ya, maksudnya minta diundang Pak Davidnya ke WLG. Oh, oke, boleh nanti. Oke, boleh nanti. Di grup WLG boleh nanti. Iya. Oke, silakan. Moleate katanya Pendeta David dari Ibu Grace. Iya. Sama-sama. Moleate bahasa Inggris Pak Roni, bahasa Inggrisnya di Batak. Oh, iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan Bu Sinta. Baik, kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bapak David, begitu gamblang, begitu jelas, dan kami semua akhirnya bisa mengerti. Kami berterima kasih atas nama tim BCS, mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak David Panjaitan atas apa yang sudah dijelaskan. Kita akan mendengarkan pengumuman di mana sekarang hari Senin dan kita akan lanjut pada hari Rabu Bible Study oleh Bapak Evangelis Roni pada tanggal 6 Oktober pukul 19 WIB, Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, itu judulnya. Kemudian pada hari Minggu ada ibadah minggu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Brika Susanti pada pukul 10 dengan tema berjalan bersamanya. Kita akan mengakhiri